Inilah talk show series dengan tema Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan Terhadap Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dengan narasumber Komang Suarsana, Wakil Ketua Partai Golkar Bali. Pak Komang, ini Anda politisi Partai Golkar punya satu concern lah kepada pertanian di Bali. Sistem pertanian udah dari dulu kala lah. Saya dari kecil sudah di buku pelajaran itu ada subak. Udah dari dulu. Bagaimana concernnya Partai Golkar terkait dengan 100 tahun Bali ke depan, haluan terkait dengan pertanian, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Febri. Om Swastiastu. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Febri, saya ingin melontarkan pertanyaan dulu buat audiens, Pak. Ya. Diizinkan Pak ya? Siap, silakan Pak. Bapak, Ibu sekalian yang ada di ruangan ini termasuk adik-adik mahasiswa, saya ingin tanya satu hal, mohon dijawab dengan hati nurani yang tulus, Pak. Ya. Siapa yang di sini punya anak cucu yang cita-citanya akan jadi petani? Siapa? Ayo. Ada yang ingin jadi cita-citanya dari petani? Enggak ada, Pak. Tidak ada yang jawab? Enggak ada, Pak. Satu orang di belakang. Oh, satu orang di belakang. Nah, artinya yang cita-cita anak cucunya jadi petani nanti, apalagi 100 tahun ke depan. Iya. Tidak ada yang jawab? Enggak ada, Pak. Nah. Jadi petani enggak bagus berarti katanya. Nah, itu Ya. yang ingin kami jawab Pak Febri. Ya. Jadi dari kondisi pagi ini, Ya. ada pesimisme kita bahwa apalagi 100 tahun ke depan, hari ini saja sampai tahun depan, 2 tahun depan, 10, 50 tahun ke depan, ternyata tidak ada yang mencita-citakan diri jadi petani. Nah, apalagi kalau saya tanya ada mahasiswa yang baju kuning, baju biru, mungkin semuanya juga tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Apa yang kita bisa tangkap dari kondisi ini, Pak Febri? Ya. Jadi pertanian itu dalam kondisi di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mestinya harus kita bangun. Apalagi tadi Pak Ketut Sumarte, Prof. Damri, dan juga rekan-rekan narasumber yang lain memberikan gambaran bahwa alam Bali, manusia Bali, kebudayaan Bali, itu di sektor pertanian sesungguhnya menjadi supporting utama. Ya. Bagaimana kita melestarikan semua, alam, manusia, dan kebudayaannya. Tetapi kondisi kita seperti saat ini. Nah, atas kondisi itulah, Partai Golkar yang memang sudah sejak lahirnya dibangun dengan doktrin karya kekaryaan, pertanian menjadi salah satu memang program yang memang harus dikembangkan terus-menerus untuk bagaimana Indonesia, Bali saat ini ke depan itu menjadikan sektor pertanian sebagai unggulan. Karena kita tidak bisa bantah, tidak bisa kita salahkan. Manusia Bali tanpa pangan apakah bisa hidup? Alam Bali tanpa tumbuh-tumbuhan di sektor pertanian apakah bisa lestari? Jadi pertanian itu sesungguhnya sesuatu yang sangat vital dan menentukan hidup matinya kita semua ke depan. Ya. Nah, kebetulan di dalam penyusunan haluan Bali 100 tahun ke depan ini, kader-kader kita yang duduk di legislatif bahkan juga yang di eksekutif banyak memberikan masukan, karena proses ini walaupun berjalan singkat tetapi sangat komprehensif. Ya. Memberikan masukan bagaimana pertanian itu ke depan bisa dibangun dengan sebuah komitmen, bisa dibangun tidak meninggalkan nilai-nilai adiluhung yang sudah diwariskan di masa lalu maupun dikembangkan saat ini untuk ditransformasikan ke dalam sebuah wujud aktivitas pertanian yang lebih modern. Itu ya, Pak ya. Nah, tentu kita tidak berharap pertanian ke depan masih dikonotasikan petani-petani lansia yang kotor, bekerja di tempat yang becek. Ya, mungkin itu yang salah satu menjadi jawaban dari teman-teman tadi, tidak ada yang berniat jadi petani. Karena dibayangkan petani itu kotor, becek, baju robek, makan siangnya mungkin apa setengah hari, dan hasilnya mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Ya. Nah, artinya dari kondisi-kondisi itulah doktrin karya kekaryaan Partai Golkar selalu ingin memberikan kontribusi kepada daerah, kepada bangsa dan negara
untuk menggiatkan, untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian ini betul-betul menjadi prioritas utama. Bahkan kalau boleh katakan ke depan, dalam 100 tahun ke depan ini, mulai tahun 2025, seharusnya sektor pertanian menjadi sektor prioritas di Bali. Mohon maaf, pariwisata akan disupport oleh pertanian. Betul. Sektor-sektor yang lain juga akan disupport oleh pertanian. Tinggal bagaimana membangun kolaborasi dan sinergi sehingga pertanian kita ke depan itu memang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga kebutuhan pangan, alih fungsi lahan yang kita pesimis akan bisa ditekan ke depan, sebenarnya itu di Perda pun sudah diatur Pak Febri. Ya. Itu bagaimana alih fungsi itu dibatasi. Bahkan beberapa kabupaten itu sudah diatur secara jelas dalam pasal dan ayatnya Perda ini, bahwa alih fungsi lahan di daerah itu dibatasi. Tidak boleh serta-merta lahan persawahan, perkebunan dialih fungsikan menjadi pembangunan fasilitas, baik itu perumahan, akomodasi pariwisata dan lain sebagainya. Baik. Kira demikian Pak. Ya, dan kebetulan calon presiden dari Partai Golkar sama dengan calon presiden dari Partai Gerindra. Asung kare Pak. Asung kare. Ya, sama-sama Ya. paham soal pertanian. Ya, mungkin karena itu juga kami didudukkan berdekatan ya. Iya. Tepuk tangan.